Materi hari ini saya bagi atas 3 bagian. Pertama itu tentang pengantar, sedikit pengertian mengenai media-media desain yang akan kita gunakan. Kemudian dasar desain. Informasi. Bagian yang ketiga itu bekerja dengan template, prinsip-prinsipnya dan ada contoh desainnya. Kita sekarang masuk ke bagian yang pertama, yaitu bagian pengantar. Nah, poster, mungkin Ibu Bapak sudah tidak asing lagi dengan poster ya. Poster itu yang kita biasa kenal, selembar kertas besar yang dipasang di tempat umum. Biasanya berisi gambar, berisi tulisan. Nah, poster ini dirancang untuk menarik dan informatif. Selain itu, poster harus segera menarik perhatian orang yang lalu lalang. Karena di sekeliling poster itu banyak sekali distraksi. Nah, sebab itu poster itu memakai gambar yang besar, lalu kata-kata yang menggugah ya. Nah, itulah sifat poster. Nah, kemudian ada saudaranya poster namanya flyer. Nah, poster dalam ukuran mini. Kalau flyer itu kecil ukurannya ya. Nah, poster mini ini ukurannya biasanya A4, B5 ya. Biasanya itu suka dipasang di tempat-tempat yang sempit, tembok-tembok yang kecil, atau dibagikan pada masyarakat, pada individu, atau dikirim melalui pos. Nah, desain flyer ini mulai dari yang hanya difotokopi sampai yang berkualitas mewah ya. Nah, kemudian ketika kita memasuki era digital, flyer ini kemudian masuk di dalam HP, di dalam komputer. Disebut flyer karena ini poster berukuran kecil, seperti yang kita lihat dari pengumuman mengenai webinar, pengumuman mengenai kegiatan pameran. Nah, itulah flyer. Jadi flyer adalah poster yang juga berarti poster yang masuk di era digital ya. Nah, kemudian kita sekarang masuk ke dalam opening. Opening itu berarti pembukaan ya. Ini adalah hal pertama yang dilihat pemirsa saat video itu akan dimulai. Nah, opening ini bisa berupa layar saja, ada judul pendek, atau bisa juga sudah ada sedikit animasi dan ada suara ya. Nah, opening ini penting karena merupakan walaupun hanya gambar, ini merupakan daya tarik pertama yang menentukan sekali apakah orang mau terus menonton video kita atau tidak ya. Jadi kalau openingnya sembarangan, orang cenderung akan meninggalkan video tersebut ya. Nah, kemudian thumbnail. Nah, thumbnail ini adalah mirip opening, tetapi ini istilah yang dipakai untuk opening yang ada di YouTube. Jadi versi gambar dari video dengan ukuran yang diperkecil. Nah, jadi orang juga sama ini menilai gambar dan video berdasarkan thumbnail ini. Nah, kenapa disebut thumbnail? Thumbnail itu kan berarti kuku jempol ya. Nah, karena thumbnail ini, jadi waktu kita memilih video di YouTube, apalagi di HP ya, itu bentuknya kecil-kecil, hampir sebesar kuku, dan bersaing dengan thumbnail-thumbnail yang lain. Nah, sebab itulah thumbnail harus didesain baik-baik, jangan terlalu rumit, karena nanti orang sulit membacanya. Nah, di sebelah kanan di sini ada contoh thumbnail ya, sederhana desainnya karena supaya bisa langsung menarik perhatian segmen yang dituju. Nah, saya bandingkan ini antara poster, flyer, opening dan thumbnail. Jelas flyer itu lebih besar. Iya. Kemudian karena dilihat tunggal di HP kita ya,
Ini distraksinya lebih sedikit. Lalu informasi yang dimuat bisa lebih banyak. Kapan Zoom-nya diadakan, pendaftaran di mana, siapa pembicaranya ya. Nah, tapi bandingkan yang sebelah kanan tuh thumbnail. Kita mungkin seringnya membuka-buka YouTube. Nah, kadang-kadang berjumpa dengan ini, gambar-gambar yang kecil. Jadi thumbnail itu betul-betul harus menarik perhatian karena di sebelahnya ada persaingan yang lain. Ada thumbnail-thumbnail yang berusaha menarik perhatian juga. Ukurannya lebih kecil. Jadi desain harus singkat dan sederhana. Nah, itulah perbandingan. Jadi ini sekedar istilah. Opening thumbnail ya sama saja sebetulnya ya fungsinya. Ya baik itu pengantar tentang media-media dalam desain. Masih banyak yang lain tapi ini yang penting bagi kita. Nah sekarang kita masuk ke materi dasar desain. Dasar desain grafis untuk Suaranya dibesarkan. Atau untuk desain thumbnail. Ada 3 komponen utama yang saya fokuskan di sini. Image, atau dalam bahasa populernya berarti gambar. Tapi orang kadang-kadang mengasosiasikan gambar itu yang ada di atas permukaan kertas ya. Sedangkan image itu bisa ada di layar. Sebab itu kadang-kadang dipakai bergantian image atau imaji dan gambar ya. Lalu typography, ini berarti tulisan sebenarnya. Tetapi typography khusus dalam bidang desain grafis itu berarti ilmu tentang huruf. Kemudian layout, tata letak. Jadi komposisi atau layout, tata letak ya. Bagaimana gambar dan huruf tadi dikomposisikan. Untuk jelasnya mari kita lihat selanjutnya. Nah, pertama saya bahas tentang image dulu, ini sekedar pengetahuan umum saja ya. Nah, kita memperoleh image atau gambar ini dari mana nih? Ya, kita bisa buat sendiri. Itu yang lambang kamera ya. Bisa dengan tangan, bisa dibuat dengan alat, kamera, bisa dengan komputer ya. Kita membuat gambar itu dengan Corel Draw misalnya ya. Nah, kemudian bisa juga tidak membuat sendiri, tetapi kita ambil dari sumber lain. Kita unduh dari internet. Nah, itu yang gambar yang bawah yang bola dunia ya. Jadi ini sumber gambar yang bisa kita peroleh. Karena nanti kita bekerja sebagian besar mengambil, mengunduh, juga ada yang kita buat sendiri, kita potret ya. Lalu hasilnya banyak sekali sebetulnya jenis-jenis image itu, mulai dari foto, lalu computer generated image, kemudian banyak sekali, lalu ada lukisan yang buatan tangan, gambar kartun, gambar dekoratif banyak ya. Tapi yang utama kita akan fokuskan yang kita buat dengan kamera, yang kita unduh, gambar-gambar tersebut yang akan kita fokuskan. Nah, ini tentang jenis-jenis gambar. Nah, di sini saya kasih sedikit selingan ya contoh. Ini gambar sama ini wanita ya. Tetapi dibuat dengan berbagai gaya yang berbeda, berbagai teknologi yang berbeda. Ternyata setiap image ini berpengaruh pada pesan yang disampaikan. Yang dibuat dengan fotografi itu kesannya lebih real ya, lebih nyata. Bisa mengidentifikasi orang yang difoto. Makanya zaman sekarang orang kadang-kadang suka membuat hoax dengan foto. Padahal foto itu direkayasa dengan Photoshop ya. Jadi orang pertama lihat langsung terkesan percaya, padahal itu bohong gitu ya. Nah itu bahayanya foto ya. Nah kemudian gambar vektor. Gambar vektor komputer ini lebih sederhana. Astagfirullahaladzim. Ya. Lalu yang sebelah kanan drawing, gambar buatan tangan. Nah, gambar-gambar seperti ini lebih berkesan hangat. Kita walaupun memiliki foto di rumah kadang-kadang ingin dilukis ya oleh pelukis, tolong dong lukis wajah saya.
Beda foto dengan lukisan, karena lukisan itu kesannya lebih hangat daripada foto, lebih unik. Kemudian yang terakhir, kartun. Nah, gambar kartun ini kesannya lucu. Makanya sering dipakai untuk menyindir dalam bentuk karikatur. Nah, ini sekedar gambaran bahwa image itu bisa memberi kesan tertentu. Jadi kita harus hati-hati memakai image. Nah, sekarang kita masuk ke dalam tipografi atau tulisan ya. Di sini ada 3 jenis. Sebetulnya ada banyak, tapi saya permudah menjadi 3 saja. Sans serif, ini istilah memang standar ya. Sans serif itu huruf yang polos, tidak ada kaitnya. Kita lihat gambarnya. Kalau serif itu lihat ada kaitnya. Seperti Times Roman itu termasuk huruf serif. Yang ada ujung lancipnya itu ya. Kemudian yang ketiga huruf fancy. Nah, ini huruf dekoratif atau huruf hias. Nah, ini 3 jenis huruf yang paling sering digunakan. Nah, apa gunanya tipografi? Dalam desain itu, gunanya untuk memilih huruf yang tepat untuk pesan yang tepat ya. Lalu huruf itu ditata sedemikian rupa sehingga mempermudah orang membacanya. Nah, kemudian tadi dikatakan tampilan huruf itu tidak boleh sembarangan dipilih. Nah, saya sarankan kalau untuk informasi, edukasi, kita memakai sans serif dan serif. Kalau untuk huruf-huruf judul, upayakan yang bold atau yang tebal. Nah, kalau untuk huruf teks, boleh juga sans serif dan serif, tapi yang tidak terlalu tebal. Nah, huruf-huruf ini memiliki karakter. Yang sans serif itu karakter umumnya adalah tegas, jelas, lugas, sederhana, dan berkesan modern. Lalu kesannya juga netral. Nah, kemudian yang serif, ini kesannya lebih hangat. Karena serif ini berasal dari tulisan tangan manusia. Lalu dibuat cetakannya menjadi huruf cetak ya. Jadi ada kesan kehangatan, klasik, resmi, sopan, dan anggun. Nah, ini huruf secara umum karakter huruf serif. Sedangkan huruf yang fancy, ini kesannya main-main, informal, dekoratif ya. Dan kalau kita terlalu banyak memakai huruf fancy ini, itu relatif lama atau sulit untuk dibaca. Nah, sebab itu kurang cocok untuk pendidikan, karena mempersulit orang untuk membacanya. Nah, ini kira-kira gambaran tentang tipografi. Nah, di sini ada beberapa tips. Nanti kan Ibu Bapak sekalian akan menggabungkan huruf ya. Yang paling aman memang menggunakan satu jenis huruf. Itu langsung akan menjadi harmonis desain kita ya. Tetapi tentu ukurannya jangan sama. Seperti contoh untuk gambar yang paling kiri ini. Saya semua menggunakan huruf lemon milk. Tetapi dengan ukuran ketebalan yang berbeda-beda. Yang light, yang medium, dengan yang bold. Kesannya seperti ada beberapa huruf, tapi sebetulnya dia satu keluarga. Huruf ini ya. Nah, ini memang paling aman kita gunakan seperti ini. Tebal untuk judul, yang tinggi, yang lebih kecil. Ya. Itu tips pertama. Yang kedua, saya ingin menggabungkan 2 jenis huruf. Bisa. Misalnya 2 jenis huruf sans serif. Itu contoh kanan atas. Calibri, sangat terkenal itu, yang ada di MS Word. Maksimal 2 tulisan itu adalah Calibri. Terus tipe huruf sans serif, lemon milk. Memang maksimal 2 lah, paling banyak 3 lah. Tipe huruf, jangan terlalu banyak. Nanti jadi ramai dan mempersulit lagi membacanya.
Nah, itu kalau kita menggabungkan dua macam tipe huruf dari sans serif. Tapi ada lagi yang penasaran, gimana kalau saya gabungkan serif dan sans serif yang ada kaitan tajam dengan yang polos? Ya, bisa juga. Itu contoh yang bawah. Ya, maksimal juga dua tipe huruf, sans serif dan sans serif. Nah, ini kira-kira tips untuk mempadu padankan huruf dan gunakan kontras tebal, tipis, hingga menarik. Ya, kalau semua sama tipisnya, sama warnanya, nanti cenderung lebih membosankan. Apalagi kalau kalimatnya panjang. Ya, nah ini beberapa tips. Kita lanjutkan ke layout sekarang. Nah, untuk layout ini, tadi kan kita sudah punya huruf, punya gambar yang kita pilih ya. Nah, kemudian itu kita harus komposisikan di dalam flyer, misalnya di dalam poster atau di dalam thumbnail ya. Seperti contoh sebelah kanan ini harus dikomposisikan kan. Nah, itu namanya layout sebenarnya ya dalam desain. Ya, dalam desain komposisi. Tapi kenapa disebut layout? Karena bukan sekedar komposisi yang indah. Bukan sekedar estetik saja, tetapi harus mendukung pesan yang ingin disampaikan. Nah, itu ada dua prinsip selain estetis tadi, hierarki visual dan mood yang selaras. Itu dua ya. Yang pertama, hierarki visual. Hierarki visual itu adalah urutan kepentingan. Jadi pesan yang paling penting, yang utama, itu harus dilihat pertama oleh para pembaca. Nah, caranya bagaimana? Kita bisa memperbesar ukurannya. Posisi yang paling strategis kita berikan untuk pesan tersebut. Nah, ini contoh di dalam gambar ini ada nomor 1. Itu orang langsung melihat gambar kan, anak yang sedang belajar itu. Lalu hierarki kedua adalah open admission itu. Dan yang ketiga teks yang lebih detail lagi. Karena dibandingkan orang akan melihat image dulu. Kecuali kalau gambarnya kecil. Lalu kita bisa membuat warna yang mencolok. Tugasnya Contoh itu sih memakai warna-warna yang cerah yang dikenakan oleh anak gadis yang sedang tersenyum ini ya. Hal lain yang tidak ada di poster ini adalah gambar orang yang sedang bergerak akan lebih menarik perhatian daripada orang yang duduk diam. Jadi kalau punya foto orang sedang lari itu akan dilihat lebih dulu, ada yang statis. Ya, ini kira-kira beberapa cara untuk membuat hierarki visual. Nah, ini tentang hierarki visual. Sekarang kita masuk ke dalam mood. Itu perasaan, suasana, ya. Jadi, kita harus membuat mood yang sesuai dengan pesan yang akan kita sampaikan. Kalau moodnya pesta, ya kita harus memberi kesan pesta. Ada poster tersebut, ramai, meriah, gitu ya. Kalau pendidikan, ini pendidikan anak-anak, mungkin SD ya. Taman kanak-kanak mungkin juga ada. Makanya ini jadi meriah nih warnanya, ya. Melalui warna, diciptakan mood-mood tersebut. Jadi pilihan warnanya sengaja untuk menciptakan mood tersebut. Atau bisa dengan gaya gambar. Misalkan kita ingin suasana yang lucu ya. Gaya gambarnya pakai gaya gambar kartun. Mau bikin suasana meriah, susunannya dibikin agak bergerak. Susunan gambar, bidang, dan sebagainya ya. Bentuk-bentuk, huruf. Nah, kalau bidang pendidikan tentu lebih anggun, lebih tenang ya. Terus warna-warnanya pun tidak terlalu lebay begitulah ya kira-kira. Jadi mood ciptakan yang selaras dengan konten pesan. Nah, itulah tips mengenai layout ya. Baik, kita sudah melalui dua bagian yang besar ya. Barusan tentang dasar desain. Sekarang
kita memasuki bagian berikutnya, yaitu bekerja dengan template ya. Bekerja dengan template. Saya akan jelaskan dulu apa itu si template. Template design itu adalah dokumen pradesain yang siap pakai. User friendly. Jadi penggunanya akan dengan mudah. Kita hanya diberi semacam kerangka untuk pembuatan poster. Di sana sudah ada huruf, sudah ada ukurannya berapa, sudah ada contoh gambar. Kita sesuaikan. Nah, misalnya yang di apps poster My Wall itu semua template. Bisa dipilih ya template yang mana ya. Nah, ini didesain oleh desainer grafis ya. Dia buat bermacam-macam template ya. Nanti Bapak Ibu akan bisa lihat atau sudah pernah buka ya. Itu ada template sosial media, video, poster, flyer. Itu pembagiannya ada beberapa versi di poster My Wall itu. Saya tidak akan terlalu ke teknis di sini karena ini user friendly. Sebentar juga bisa ini ya. Jadi saya akan berikan prinsip-prinsip desain seperti tadi sehingga Bapak Ibu dapat bekal untuk membuat yang lebih efektif ya. Karena tanpa prinsip ini kadang-kadang kita bisa kebablasan gitu ya. Nah, kemudian pencarian santai, Enggak, aku juga santai kok. restoran, bisnis, pesta, corona, malah corona ada ya kalau mau buat poster corona. Atau ukuran, format untuk FB, G, UG, ya, itu semua. Nah, untuk gampangnya, kalau saya sih ketikan saja thumbnail. Nanti akan keluar ukurannya sudah pasti, lalu sudah ada contoh-contohnya semua thumbnail itu. Jadi nggak usah susah-susah. Bisa juga masuk dari sosial media ya. Saya langsung ketik thumbnail, keluar thumbnail, contoh-contoh thumbnail berbagai tema ya. Ukurannya sudah seperti standar thumbnail untuk YouTube. Nah, prinsip yang kedua, tadi prinsip pertama adalah cari template yang sesuai ya. Kita ketik aja thumbnail. Lalu Ibu pilih, Bapak Ibu pilih yang mana yang kira-kira cocok thumbnailnya. Lalu yang kedua, ialah pada kerangka desain template tersebut. Ini prinsip pertama. Yang kedua, jadi kita pakai huruf proporsi yang sesuai dengan template tersebut. Nanti untuk gampangnya ada contoh ya. Ini misalnya. Nah, ini misalnya. Ini yang sebelah kiri adalah template. Lorem ipsum itu kata-kata standar. Tidak ada arti apa-apa. Nah, ini template yang sebelah kiri. Ada gambarnya. Kemudian edukasi kelihatannya, ini bidang edukasi flyer ya. Kelihatannya untuk anak-anak SD atau SMP ini ya. Warnanya juga cerah. Nah, si pengguna ini butuh katanya untuk membuat universitas Zoom untuk kuliah. Maka nanti dengan mahasiswa. Perhatikan ukurannya tidak berbeda jauh dengan template aslinya. Kalau dia ambil foto sembarang ukuran yang lebih kecil, maka efektif berkurang. Ini yang saya maksud. Sesuaikan proporsi foto ya. Lalu warna kenapa dirubah? Ya karena ini tujuannya mahasiswa tidak memakai warna-warna yang menarik bagi anak SD gitu ya. Warnanya kuning dia rasa nggak usah ubah, ya dipertahankan. Kemudian huruf juga memakai huruf yang tebal, online, dan seterusnya. Lalu di atas ada zoom dan sebagainya. Nah ini salah satu contoh prinsip yang setia pada kerangka desain template. Ini untuk pemula ini ya. Kalau Bapak Ibu sudah lebih mahir, silakan memakai prinsip-prinsip desain, silakan bisa lebih bebas lagi. Nah, kita masuk prinsip yang ketiga. Jadi, terapkan dasar desain yang tadi kita telah dengar, imaji, tipografi, dan layout.
pada template tersebut. Informasi yang saya dapat untuk Gumun ini, kita membuat thumbnail video. Lalu ketentuannya teks, ada tulisan yang cukup panjang, Dikdar video pembelajaran dengan HP. Kemudian ada teks penjelasan Gumun bekerja sama dengan Universitas Kristen Maranatha. Masih ada lagi teks dan asal perguruan tingginya. Nah, kemudian visualnya foto wajah instruktur dan foto peserta. Nah, itu persyaratan yang diberikan. Selain itu ada logo Gumun, Maranatha, dan STIKP. Nah, ini semua harus ada di dalam thumbnail tersebut. Mari kita lihat prinsip-prinsip desain yang diterapkan di sini. Ini ada satu contoh. Nah, ini contoh, kita perhatikan. Ini sengaja saya ambil gambar yang pakai tokoh yang tidak dikenal ya. Imaji, ini upayakan kita imaji buat dengan HP, tapi jangan mentah-mentah ditempel. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana membuat itu gambar kok bisa terpotong ya? Kalau di My Poster Wall itu ada fasilitas untuk menghilangkan background. Tapi kemarin saya lihat itu fasilitas yang premium ya. Jadi kita bisa hilangkan background ini dari foto, itu bisa dilakukan juga. Ada apps-nya di store ya, Play Store, background remover namanya ya. Kita cari aja itu ada. Atau Bapak Ibu bisa dengan cara lain ya. Nah, foto diri ini wajah kita ya. Kita jangan menganggap remeh wajah kita sendiri. Aduh, menarik film. Tidak ya, ada orang yang meneliti di YouTube itu ternyata wajah manusia itu sangat berharga, siapapun ya. Karena wajah itu bisa menjadi ciri identitas seseorang. Kalau orang itu sudah bagus videonya, maka wajah itu yang menjadi identitas. Saya sering melihat atau mendengar video-video tentang ulasan komentator politik ya. Itu semua memakai wajah politikus tersebut. Jadi kita mencari YouTube-nya, wajahnya, kata-katanya. Nah, ini tentang imaji ya wajah. Nah, ini ada dua wajah, tipografinya. Memakai dua jenis tipe huruf, sans serif, kalimat panjang dipecah ukuran warna yang berbeda. Jadi Dikdar itu dipecah. Video pembelajaran jadi fokus yang paling besar ya. Dan ada kontras. Latar belakang sengaja latar belakang yang bersih. Kemudian layout dengan hierarki visual. Walaupun logo diperkecil, tapi karena berada di ruang susun dan di tempat yang teratas itu jelas terlihat ya. Nah, ini contoh. Kemudian dari segi warna juga berdasarkan hierarki visual. Kita lihat warna utama hijau, hitam, dan seterusnya ya. Lalu kalau itu diperkecil di HP itu masih relatif terlihat ya. Nah, ini penerapan imaji fotografi contohnya besar. Ada contoh yang lebih spesifik lagi sekarang. Prinsip keempat, ubahlah template seperlunya. Nah, ini saya mengambil template dari My Poster My Wall. Ini template-nya ada yang sebelah kiri atas. Bahkan bukan dari template edukasi, tapi ini dari thumbnail. Saya merasa warna-warnanya kok bisa dipakai ya. Cukup cocok untuk keperluan saya ya, membuat Dikdar video pembelajaran. Perhatikan
bagaimana ini saya rubah seperlunya. Ya, fotonya tetap sama tadi, kemudian logo dipakai di tempat yang dipakai untuk Facebook tadi itu ya, yang di template semula saya pasang untuk logo kita. Pas itu 3 logo ya. Latar tidak dirubah. Lalu garis yang biru di bawah itu digunakan untuk identitas. Ya. Nah, ini masih tetap jelas. Jadi kita bisa mengubah template seperlunya, kita geser ya. Ini tidak terlalu banyak diubah. Nah, bahkan ini ada contoh lain lagi. Kita bisa lebih kreatif melihat peluang yang ada. Contohnya, ada thumbnail template di poster My Wall. Itu besar sekali gambarnya ya. Saya pikir ini bisa dipakai. Ini lebih banyak perubahannya ya. Nah, ini digunakan untuk judul, lalu di sebelah kiri dan kanan untuk instruktur dan pesertanya. Komposisinya berbeda dengan yang sebelumnya. Nah, beda ya. Nah, beda. Tapi tetap ini jelas terlihat ya. Untuk menaruh gambar dan seterusnya. Nah, ini prinsip yang ke-6. Nah, inilah beberapa contoh yang bisa saya berikan. Ya, mudah-mudahan sedikit pengantar tentang media. Ini bisa memberi sedikit menambah wawasan. Terus tentang dasar-dasar desain juga. Dan bekerja dengan template My Wall. Terus terang saya baru berkenalan dengan poster My Wall baru pada waktu Gumun ini. Sebelumnya saya tidak memakainya, saya memakai komputer yang besar ya. Waktu saya coba, itu cepat sekali kita menguasai. Karena memang didesain user friendly ya. Kalau suatu apps tidak user friendly, maka apps itu gagal. Nah, itu saya sarankan coba beberapa kali, maka nanti Bapak Ibu akan dengan mudah, apalagi nanti menerapkan prinsip-prinsip desain. Demikian uraian yang bisa saya berikan. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Ibu, Bapak,